Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang bulan puasa. Selamat beribadah teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh staf SDIT Mawadah. Yang sama-sama saya hormati ayahanda, ibunda yang berada di rumah beserta anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan ikhlas sabar dalam melaksanakan puasa. Teman-teman, insya Allah pada hari ini Ustadz akan memberikan atau berbagi ilmu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu, boleh yang punya buku silahkan dicatat, atau yang punya catatan sebelumnya pernah belajar silahkan dibuka. Nah, insya Allah bisa dibaca benar. Ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini pertama Ustadz akan membacakan sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, "Idza sumtu falyasumu sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal muharram wada adha wal yakun alaik waqar was sakinatu yauma saumuka wala taj'al yauma saumuka wa yauma fitruka sawaun." Yang artinya, jika kalian melaksanakan puasa, maka puasakanlah pendengarkanmu, kemudian penglihatanmu, lisanmu daripada kebohongan. Jadi jika kalian berpuasa, maka puasakanlah yang pertama pendengaran kita, kedua mata kita, yang ketiga adalah lisan kita. Jadi perintah dari Rasulullah SAW daripada kebohongan, karena kuping bisa berbohong, mata bisa berbohong, dan mulut juga bisa berbohong. Justru itu Rasulullah memerintahkan untuk kita memuasakan kuping, mata, dan juga lisan kita. Wal muharram, dan puasakanlah kuping kita, mata kita, dan mulut kita dari barang-barang yang haram. Karena kuping diciptakan untuk mendengarkan hal yang baik, perkataan, tutur kata yang bagus, bukan hal-hal yang tidak haknya kita dengar. Seperti kita mendengarkan orang lain berbicara yang tidak seharusnya kita dengar, mendengarkan orang lain yang membicarakan orang lain, atau ghibah, itu adalah hal yang haram bagi kuping. Kemudian memuasakan penglihatan kita, yaitu kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat. Contoh misalkan bagi laki-laki, kita main dengan menggunakan celana pendek atau kolor, itu kan ada aurat di situ, baina surah warukbah, kita lihat. Makanya itu adalah hal yang tidak boleh kita lihat. Atau kita melihat perempuan yang jalan di luar rumah atau di jalan yang tidak memakai pakaian yang syar'i, itu bukan sesuatu hal yang seharusnya kita lihat, tidak boleh, makanya haram. Kemudian kita melihat berita atau gambar atau video atau mungkin game zaman sekarang yang itu ada di dalamnya hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh hukum Islam atau syariat Islam. Itu kita harus memuasakan mata kita. Selanjutnya kita memuasakan lisan, karena lisan ini sangat luar biasa, karena dengan satu perkataan kita bisa kehilangan pahala puasa, juga bisa menghantarkan kita kepada neraka. Tapi dengan satu perkataan dari lisan kita, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak dan juga bisa menghantarkan untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wada adaul jarra, dan untuk kita puasa meninggalkan daripada melirik tetangga. Ini adalah pekerjaan yang
sebenarnya sangat lembut dikerjakan, tapi tidak boleh dikerjakan dalam Islam, ya. Jadi kita selalu menilai tetangga kita, bagaimana sih hari ini, bagaimana besok dengan tetangga kita. Justru itu tidak boleh, karena paling bagusnya manusia adalah yang dia mengintrospeksi dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini lebih bagus dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih bagus daripada hari ini. Selanjutnya, wal yakun alaik waqara wasakinatu yauma shaumuka, untuk menjadikan puasanya kita lebih bagus, jadi membawa ketenangan, ketentraman puasanya kita. Juga wala taj'al yaumu shaumuka wa yauma fitruka sawaun, untuk kita membedakan antara hari di mana kita puasa dan hari tidak puasa. Jadi tadi ya, ketika kita puasa harus menjaga segala-galanya. Matanya kita jaga, lisannya kita jaga, kupingnya kita jaga. Itu adalah daripada puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, ini teman-teman sudah belajar semuanya. Yaitu ada 6. Yang pertama, makan minum atau memasukkan sesuatu dengan sengaja dari jalan-jalan yang ada di badan kita, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari dubur ataupun kubul, ya, jalan depan dan jalan belakang. Kemudian keluar mani bagi laki-laki, muntah baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian berniat untuk membatalkan puasa, dan untuk perempuan haid, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum boleh bagi seseorang yang dia sakit ketika melaksanakan puasa. Nah, maka harus dia makan dan minum, tidak boleh dia melanjutkan puasa. Misalkan kita sedang puasa, di tengah hari ternyata kepala kita sangat sakit, ya, yang tidak bisa kita menahannya. Daripada nanti kita pingsan dan membahayakan diri kita, maka dianjurkan kita untuk minum, untuk membatalkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah muntah. Nah, muntah dengan disengaja, ya. Misalkan kita keselak di siang hari nih, keselak. Kemudian kita bersihkan mulut kita dengan kapas atau dengan jari kita, maka nggak boleh, karena itu sama aja memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya, menyentuhkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita. Yang selanjutnya yaitu berniat membatalkan puasa. Nanti kalau saya udah sampai di rumah, saya mau batalin puasa, saya mau langsung makan yang banyak, biar sehat. Nah, itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya bagi perempuan, itu haid. Jadi ketika puasa kurang 1 jam dari waktu buka, misalkan jam 5 atau jam setengah 6, ternyata datang haid. Nah, maka itu langsung batal puasanya. Tidak bisa ditaruh, saya nggak tetap melanjutkan puasa. Tidak boleh, itu berdosa. Justru harus membatalkan puasanya di saat itu. Dan yang terakhir, bagi laki-laki yang sudah akil balik, itu adalah keluarnya mani, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini sangat riskan untuk kita menjaganya. Untuk itu bersama-sama kita menjaga diri kita dalam melaksanakan puasa. Insya Allah terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian, Ustadz, bagaimana kalau kita berbohong, atau berbuat curang, atau mendolimi orang, atau mengambil hak orang lain? Batal apa enggak puasanya? Sebenarnya tidak membatalkan puasa hal tersebut, tetapi merusak pahala puasa. Karena yang membatalkan puasa tadi ada 6 yang sudah disebutkan, yaitu makan minum dengan sengaja, kemudian memasukkan segala sesuatu dari ke dalam bagian tubuh kita, kemudian keluar mani, muntah, berniat membatalkan puasa, dan haid, itu sudah jelas. Tetapi kalau berbohong, berdusta, berbuat curang, atau mencuri, atau merugikan orang lain, berbuat zalim, itu tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahalanya puasa. Jadi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali lapar dan dahaga, karena tidak bisa menjaga dirinya.
Jadi puasanya itu rusak atau fasik puasanya. Ya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.